Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solindar dengan NIM F43012521138. Mahasiswa PPG Calon Guru LPTK Universitas Tanjung Pura. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG calon guru, setelah mempelajari materi pembelajaran mendalam dan kerangka understanding by design atau UBD, selama ini saya sering terjebak dalam kalimat antara menyelesaikan kurikulum dan memastikan murid mengerti. Namun melalui dua topik utama ini, konsep pembelajaran mendalam dan penyusunan asesmen terpadu, saya menyadari bahwa pendidikan bukan tentang seberapa banyak materi yang dipindahkan dari buku ke kepala murid, melainkan seberapa bermakna ilmu tersebut bagi kehidupan mereka. Pada topik 1, saya telah mempelajari tentang mendefinisikan ulang makna pembelajaran melalui pembelajaran mendalam. Refleksi pertama saya dimulai dari pemahaman mengenai hakikat pembelajaran mendalam. Dalam modul yang saya pelajari, dijelaskan bahwa pembelajaran mendalam bukanlah tentang menambah beban tugas atau memberikan soal-soal sulit yang melelahkan fisik murid. Miskonsepsi ini sering terjadi. Kita menganggap murid belajar dalam saat mereka sibuk menghafal materi atau suatu konsep, padahal mereka sebenarnya hanya berada di level permukaan atau survive learning. Jika tidak memahami mengapa itu ada dan apakah ada keterkaitan dengan dunia nyata. Pembelajaran mendalam atau deep learning didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan, menekankan pada suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, melalui keterpaduan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Sebagai calon guru, prinsip ini sangat menyentuh sisi kemanusiaan saya. Saya belajar bahwa tugas saya bukan sekadar mengajar materi, tetapi memastikan murid memiliki kesadaran sebagai pembelajaran aktif yang termotivasi secara intrinsik. Saya merenungkan hasil PISA 2022 yang menunjukkan bahwa 99% murid Indonesia hanya mampu menjawab soal level 1-3 atau LOS. Fakta ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan kita. Pembelajaran mendalam hadir sebagai solusi untuk mendorong murid naik ke level berpikir tingkat tinggi atau HOTS melalui pengalaman belajar yang bertahap yang dimulai memahami, mengaplikasi, kemudian yang terakhir merefleksi. Dalam komponen pembelajaran mendalam, saya belajar tentang pentingnya 8 dimensi profil lulusan, mulai dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga komunikasi. Sebagai contoh, dalam pembelajaran IPA, aspek keimanan dapat diintegrasikan dengan mengajak murid merefleksikan keteraturan alam sebagai bukti kebesaran Tuhan, bukan sekadar menghafal siklus air. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran yang holistik dan terpadu. Pada topik 2 tentang strategi perancangan dan asesmen melalui understanding by design atau UBD. Materi kedua mengenai perancangan pembelajaran membawa saya pada konsep desain mundur yang dipelopori oleh Wiggins dan McTighe. Sebagai mahasiswa PPG calon guru, saya biasanya terbiasa merancang pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka, kemudian inti dan penutup, baru kemudian memikirkan soal ujiannya. Strategi understanding by design atau UBD membalikkan pemahaman tersebut. Kita harus menentukan tujuan akhir dan hasil atau asesmen
terlebih dahulu sebelum merancang aktivitas belajar. Prinsip Understanding by Design atau UBD menekankan bahwa efektivitas pembelajaran diawali dengan penentuan capaian yang ingin dicapai murid atau tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, asesmen bukan lagi sekadar ujian di akhir bab, melainkan alat untuk mengumpulkan bukti kinerja. Saya belajar bahwa ada 3 jenis pengetahuan yang harus dibangun. Yang pertama, pengetahuan esensial sebagai dasar fundamental disiplin ilmu. Yang kedua, pengetahuan aplikatif, kemampuan menggunakan teori dalam situasi nyata. 3. Pengetahuan nilai dan karakter, pembentukan kepribadian, dan empati melalui ilmu tersebut. Refleksi saya pada bagian ini adalah betapa pentingnya peran asesmen dalam menjembatani pemahaman murid. Jika tujuan pembelajaran adalah agar murid mampu menganalisis peran tokoh proklamasi, maka asesmennya tidak boleh sekadar pilihan ganda tentang tanggal kejadian. Asesmen tersebut harus mendorong murid untuk berpikir seperti sejarawan, misalnya melalui penulisan opini atau pembuatan video kreatif. Integrasi pembelajaran mendalam dan Understanding by Design atau UBD dalam praktik pedagogis menggabungkan pembelajaran mendalam dengan Understanding by Design menciptakan kerangka kerja yang sangat kuat bagi guru. Saya menyadari bahwa untuk mencapai pemahaman yang mendalam, lingkungan belajar harus dirancang secara fleksibel melalui ruang fisik dan virtual, serta melibatkan kemitraan yang dinamis antara guru, murid, dan orang tua. Implementasi praktis yang saya tangkap dari materi ini adalah penggunaan berbagai model seperti Project Based Learning atau PJBL atau Problem Based Learning atau PBL yang disesuaikan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebagai calon pendidik, saya merasa tertantang untuk mengubah kelas yang ramai aktivitas fisik menjadi kelas yang aktif berpikir. Murid tidak boleh hanya tampak aktif berdiskusi, tetapi harus sampai pada tahap refleksi konseptual tentang apa yang mereka diskusikan. Tantangan dan komitmen ke depan tentu saja menerapkan pembelajaran mendalam memiliki tantangan besar, seperti keterbatasan jam pelajaran, kesiapan guru untuk berpindah dari mengajar materi menjadi memfasilitasi proses, hingga budaya sekolah yang masih terobsesi pada nilai angka. Namun refleksi ini menguatkan komitmen saya bahwa pendidikan berkualitas adalah hak semua murid. Sebagai mahasiswa PPG calon guru, saya berkomitmen untuk menerapkan prinsip memuliakan di kelas, di mana setiap murid dihargai martabat dan potensinya. Menerapkan pembelajaran mendalam dengan berpegang teguh pada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Merancang pembelajaran dengan alur Understanding by Design atau UBD agar setiap aktivitas memiliki tujuan yang jelas, menuju pemahaman bermakna, mengembangkan kemampuan regulasi diri murid melalui tahap refleksi sehingga mereka tahu bagaimana cara belajar yang efektif bagi diri mereka sendiri. Kesimpulan refleksi ini, pembelajaran mendalam bukan sekadar tren pendidikan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menyiapkan generasi Indonesia menghadapi masa depan yang sulit diprediksi. Dengan memahami konsep dasar pembelajaran mendalam dan bisa dalam menyusun asesmen melalui kerangka Understanding by Design atau UBD, saya merasa lebih siap untuk menjadi guru yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Belajar adalah perjalanan dari permukaan menuju kedalaman makna, dan saya siap menjadi pemandu bagi murid-murid saya dalam perjalanan tersebut. Hanya inilah refleksi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.